Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi. Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa kelas. Pimpin. Semuanya berdiri. Kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pangajari rumah. Om Swastiastu. Silakan duduk, anak. Selanjutnya, Bapak mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Absen 1, Bapak hadir? Absen 2, Hadir. absen 3, Hadir Pak. Hadir Pak. absen 4, absen 5, Hadir Pak. absen 6. Hadir Pak. Apakah semuanya hadir ketua kelas? Semuanya Ya, hadir. semuanya hadir. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke, menyanyi dengan penuh semangat ya. Ya. Baiknya dulu deh. Ya, gue setuju. Gas. Bisa berdiri anak? Coba Pak. Ya, berdiri biar semangat. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, beragam pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjukkan tanah airku Indonesia. Ya anak-anak, silakan duduk. Apakah anak-anak tahu sekarang kita mempelajari tentang apa? Tidak. Tidak. Hari ini kita akan belajar tentang kerusakan lingkungan. Kalian nanti akan belajar contoh interaksi manusia dengan lingkungan, dampaknya dan bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih. Apakah anak-anak pernah melihat sampah berserakan di sungai atau di lingkungan sekitar? Pernah. Menurut kalian apa akibatnya? Lingkungan menjadi kotor ya. Tercemar. Bagus sekali. Jadi lingkungan yang kotor akan membuat banjir dan sarang penyakit. Baik anak, sekarang Bapak mau mengajak kalian menonton video. Baik anak-anak, sekarang Bapak mau mengajak kalian menonton video tentang kerusakan lingkungan. Mohon perhatikan dengan baik ya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan lingkungan, yaitu kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia. Kira-kira perubahan lingkungan itu aman atau enggak? Sudah pertama berbeda bukan antara gambar tersebut dan gambar kedua. Ini adalah salah satu bentuk perubahan lingkungan. Kira-kira apa yang menyebabkan alam yang awalnya asli menjadi halus dan tidak kaya lagi? Betul-betul itu perkembangan banjir, pencemaran danau, dan air dari kembangan. Pembuangan sampah sembarangan air akan berdampak buruk di lingkungan. Banjir dan longsor merupakan dampak buruk bagi aktivitas yang terlibat, nyamuk berbagai jenis hewan dan tumbuhan serta krisis air bersih yang membuat hidup sulit semakin sulit. Contoh lain dapat kita lihat pada sungai-sungai yang tercemar limbah industri, airnya tampak lebih keruh, berbau, dan penuh bahan kimia. Akibatnya ekosistem di dalamnya pun
pun ikut drama. Please, jangan khawatir, masih ada harapan teman-teman. Mari kita mulai dari langkah kecil seperti menanam pohon, mendaur ulang sampah, belajar pentingnya lingkungan, dan mendukung kebijakan pemerintah yang peduli kepada alam. Setiap individu mempunyai peran penting. Kamu bisa mulai dari rumah seperti mematikan lampu jika tidak digunakan, membuang sampah pada tempatnya, ikut kegiatan rutin bersama teman-teman lain, berarti jika semua orang melakukan hal baik untuk lingkungan, bumi akan kembali hijau, udara bersih, dan hewan dapat hidup. Mari kita mulai dari sekarang. Apa tindakan kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk bumi tercinta? Nah, sekian penjelasan perubahan. Nah, kalian sudah menyimak video tadi? Bapak mau bertanya, menurut kalian apa sih yang dimaksud kerusakan lingkungan? Ya, bagus. Kerusakan lingkungan adalah rusaknya kondisi alam akibat perbuatan manusia atau faktor alam itu sendiri, hingga lingkungan menjadi tidak sehat dan tidak seimbang. Bagus. Nah, dalam video tadi, tindakan apa saja yang dilakukan yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Ya, Bung Rian. Contoh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, mencemari sungai dengan limbah, dan menggunakan kendaraan yang menghasilkan banyak asap. Terima kasih, Pak. Dampaknya apa? Alam kita tercemar, Pak. Oh ya. Setelah menonton video tadi, kebiasaan baik apa yang kalian lakukan, bisa dilakukan di rumah ataupun di sekolah? Buang sampah pada tempatnya. Ya. Lagi ada? Mematikan lampu, Ya. menanam pohon kembali, Menanam pohon kembali. Bisa disebut apa itu? Reboisasi. Ya, bagus sekali. Jadi video tadi mengajarkan kita bahwa manusia harus menjaga lingkungan alam, karena lingkungan yang rusak akan berdampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup. Jika lingkungan dijaga dengan baik, maka kehidupan akan menjadi sehat dan bersih. Setelah menonton video, Bapak sekarang mau membagikan LKPD. Kalian dibentuk menjadi 3 kelompok. Sebelum Bapak membagikan, Bapak mau menjelaskan dulu ya. Tolong perhatikan dalam lembar pertama kalian mengisi kelompok ini, kelompok 1 atau kelompok 2, ini nama kelompok dan nama anggota kalian. Selanjutnya pada lembar kedua kalian disuruh membaca tujuan pembelajaran dan petunjuk kerja. Lembar ketiga kalian disuruh mengamati gambar atau video. Tadi kan kalian sudah menonton video. Tuliskan apa yang kalian rasakan dan apa penyebab utama peristiwa tersebut. Dan lembar berikutnya kalian disuruh mengamati tabel contoh interaksi. Ya, Bapak mencontohkan satu ya. Kalian bisa mengisi nomor 1, contoh kegiatan manusia seperti menyapu halaman. Dampak terhadap lingkungan lah, halamannya menjadi bersih. Jenis dampaknya positif, ini ada positif dan negatif. Kalau menyapu halaman menjadi bersih, kalian bisa mengisinya dampak positif. Dan soal nomor 3, kalian disuruh memberikan 3 solusi nyata lingkungan sampah berserakan di sekolah, cara mengatasinya. Dan yang terakhir kalian disuruh menjawab soal. Ya, Bapak membagikan 1 kelompok 2 orang ya. Nana, Bapak beri waktu 10 menit ya. Apakah ada yang ditanyakan? Kerjain dengan sungguh-sungguh yang hati-hati. Iya Bapak. Ada
Ada yang ditanyakan? Buat dengan sungguh-sungguh ya. Ya Pak. Nah, sekarang Bapak mau pilih satu kelompok untuk maju mempresentasikan ya. Kelompok 1 maju. Kelompok yang lain tolong perhatikan temannya ya, nanti bisa memberi tanggapan. Ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 bersama rekan saya yaitu Werdi. Jadi untuk soal yang pertama itu, setelah mengamati video atau gambar tentang kerusakan lingkungan atau hutan, tuliskan apa yang kalian rasakan dan penyebab utama peristiwa tersebut. Jadi saya itu merasa sedih dan juga khawatir. Penyebabnya karena kurangnya kesadaran manusia untuk menjaga keseimbangan dan hubungan harmonis dengan lingkungan. Selanjutnya soal yang kedua itu, lengkapilah tabel di bawah ini dengan contoh interaksi manusia dan dampaknya. Contoh yang pertama itu menyapu. Dampaknya terhadap lingkungan itu, lingkungan jadi bersih dan jenis dampaknya itu positif. Yang kedua itu buang sampah pada tempatnya. Dampaknya terhadap lingkungan itu kebersihan lingkungan tetap terjaga dan jenis dampaknya itu positif. Dan yang ketiga menebang pohon. Dampaknya itu hewan kehilangan tempat tinggal dan jenis dampaknya itu negatif. Selanjutnya soal yang ketiga itu, jika lingkungan sekolahmu banyak terdapat sampah plastik yang berserakan, berikan 3 solusi nyata yang bisa kelompok melakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama itu tentunya memungut sampah lalu membuangnya pada tong sampah. Yang kedua itu memilah sampah dengan benar. Dan yang terakhir itu mendaur ulang sampah plastik agar tidak berserakan sampahnya. Dan yang soal yang terakhir, mengapa manusia harus menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan? Tentunya karena hidup berdampingan dengan alam sekitar. Jika tidak menjaga hubungan yang harmonis, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Sekian jawaban dari kelompok 1. Ada yang ingin memberi pertanyaan atau tanggapan? Tidak. Tidak. Bagus sekali presentasinya. Beri tepuk tangan, Saudara. Jawaban kelompok ini sudah baik. Dia sudah mampu menjelaskan kerusakan lingkungan yang berdampak positif dan negatif. Jadi anak-anak, manusia sangat bergantung pada lingkungan. Jika lingkungan dijaga dengan bersih, maka kehidupan akan sehat dan nyaman. Sebaliknya, jika kehidupan dirusak, maka akan muncul berbagai masalah seperti banjir, polusi, dan penyakit. Jadi sebelum Bapak akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apa yang kita pelajari? Ya, Sanipat bisa maju ke depan. Baik teman-teman semuanya, jadi kita tadi mempelajari tentang kerusakan lingkungan, di mana kita tahu mana kejadian yang positif dan negatif. Terima kasih. Ya, bagus. Jadi kita harus menjaga lingkungan mulai dari membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup ya. Kelas bisa tutup. Semuanya berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita doa. Doa dimulai. Doa selesai. Rama Santi. Om Santi 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 Om.
Thank you.